Udah 31 menit. Oke. Mungkin itu dulu pembukanya, pemanasan kita. Pemanasan. Itu dulu deh, energinya udah mulai turun. Dan kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi, kesadarannya apa yang muncul, dan apa yang kita bisa shifting energinya untuk Anda bisa mendapatkan kejelasan waktu dan tempat. Saya persilahkan. Apa yang... Halo, selamat malam. Karena kan sorry saya di jalan, jadi mungkin pendengar sinyalnya lucu ya Pak Rahmat. Siap. Ini amazing banget Pak Rahmat, karena sudah kira-kira 3-4 bulan terakhir ini, tiap saya mau memfasilitasi orang, saya pop up, kenapa saya pengen bilang namaste ya? Tapi saya nggak tahu apa sebabnya. Oh my. Namaste Pak Rahmat. Namaste. Jadi saya pas mukanya saya nyebar ke atas pegang badannya. Terus muncul pop up namaste gitu. Tapi saya juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi ini muncul gitu. Nah kadang-kadang karena saya salting dengan kenapa muncul namaste, akhirnya saya kayak saya memberi salutation, saya kayak membungkuk, memberi hormat ke being tersebut gitu, ke infinite being tersebut gitu. Kan dia di bawah saya nggak kelihatan kan, jadi saya di atasnya membungkukkan diri ke dia gitu. Tapi kalau Pak Rahmat kan ke crown chakra ya, kalau saya tuh ke jantungnya Pak Rahmat biasanya. Wow. Keinginan, iya, keinginan untuk bilang namaste, yes, atau memberikan salutation itu tadi gitu. Itu hal pertama, cuman jadi waktu Pak Rahmat bilang, ya ampun kok bisa, ya ampun, gitu terus. Betul. Mau sharing itu satu, terus sharing yang kedua adalah Pak Rahmat ingat seorang remaja yang kesel banget habis saya fasilitasi, dia kesel sama saya, terus pulang-pulang yang minta bunuh diri, terus untuk kalinya mungkin fasilitator lain mencegah, saya aja yang ya itu pilihan kamu kalau mau kalau kamu mau kemungkinan lain keluar dari semua depresi ini, kamu bisa datang ke saya ada di sini untuk memfasilitasi. Tapi kalau pilihan enggak, aku mau mati, oh ya nggak apa-apa, keluar mungkin bisa dibuat rencananya gitu kan. Banyak. Nah pulang-pulang kan dia masuk mobil kan bilang ke ibunya kan, Pak Rahmat kan nggak mau kesana lagi, itu fasilitatornya nggak kayak fasilitator manis-manis lainnya, itu apaan dan lain sebagainya. Pokoknya kesal banget, terus sampai memunculkan draining kan Pak Rahmat, karena saya nggak ngasih space ke diri saya untuk kesel juga sama anak itu kan Pak Rahmat. Saya kan menolak kesel sama anak itu, padahal kan ya it's okay, nggak apa-apa, saya embrace juga, saya sebel juga nanganin anak ini. Tapi kemarin saya dapat kabar gitu bahwa anak ini tuh merasa kecapean pulang sekolah, minta dijemput, dan ketika di mobil dia diam aja, terus dia bilang, mama tolong aku bawa lagi tuh dong ke fasilitator yang namanya Adinda itu. Yap. Jadi terus habis itu di saya nggak tahu kenapa kok tinggal papa dia gini, oke, nanti dikabari ya harinya kapan. Jadi tuh saya agak iseng juga, oke, kan nunggu ya gitu. Kan nggak tahu kenapa iseng juga gitu, tapi saya kok ketawa sih para fenomena ini, wow, lucu banget, interesting ya. Ternyata emang ketika kita akhiri dia pertanyaan, paling enggak how does it get any better than this, dia kebuka lagi gitu kan para macam-macam kemungkinannya gitu. Dan waktu Pak Rahmat bilang namaste ini, itu kayaknya cocok banget untuk nanti saya ketemu dia lawan. Nice. Gitu. Yap. Untuk ngelemesin kekakuan dan memperbesar space-nya palingnya Pak Rahmat ya. Maksudnya Yes. Kan di sini kita nggak, maksudnya saya tidak panggil untuk membuat dia malu datang lagi kalau ke gue, kan nggak gitu Pak Rahmat ya kan. Jadi rasanya namaste, saya sangat menghargai jiwa-jiwa ini menempuh perjalanan untuk akhirnya kita ketemu dan datang ke saya gitu sih Pak Rahmat. Itu yang terasa di saya itu sih Pak Rahmat. Dan akhirnya muncul sebuah kesadaran kalau di tengah-tengah fasilitasi saya kelelahan atau nggak enak, itu
tiba-tiba muncul kesadaran kayak, Dinda, kamu kan lagi berkarya. How beautiful loh ini karya kamu. Let's go. Dia kayak naik lagi gitu loh Pak. Kayak, oh iya ya. So ini lagi balik ke akustikal lagi gitu loh Pak rasanya. Ya, 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 Jadi ya. symphony atau sesuatu gitu. Itu muncul kesadaran gitu dari si Paramat. Dan terus muncul kesadaran namaste lagi bahwa ya ampun ini jiwa-jiwa dari mama pun perjalanan datang untuk saling bertemu sama kamu di ruang dan waktu ini. Kuat banget. Wow. Itu sih Paramat itu. Di apa kita rayakan pertemuan ini gitu Parawan. Jadi itu rasanya semangatnya mengisi di akhir-akhir fasilitasi ini sih kesadarannya. Itu sih sharing di situ. Mungkin tentang anak ini mungkin ada apa kan nih Parawan persifnya gitu. Yang aku suka dari Dinda adalah you meet di tengah-tengah ya. Jadi banyak orang yang ketika memfasilitasi dia, ketika dia mengatakan pengen bunuh diri dan yang lainnya bilang jangan dan sebagainya, dia orang-orang walaupun niatnya baik tapi sedang tidak mendengarkan anak ini dan menolak realitanya dia. Nah, yang saya suka dari Dinda menghargai realitanya dia. Kalau dia pengen bunuh diri, dengan bagaimana jika saat kau pengen bunuh diri sebenarnya ada sesuatu yang besar di sini yang bisa kita gali bareng-bareng. Atau kamu pengen bunuh diri, apa kira-kira yang kita bisa cari jalan termudahnya yang tidak sakit tapi langsung yang bikin dia shock kan gitu. Betul. Ya, jadi kamu menghargai realitanya dia. Menurut kamu cara bunuh diri apa yang Iya Pak, bahkan kita bisa diskusi kayak cara bunuh diri apa ya yang gampang buat saya. Ya ada macam-macam, saya juga bilang gitu terus habis itu. Tapi saya juga ceritakan ini dulu di saya juga sering perasaan bunuh diri itu muncul. Kita sama, saya pernah berada di kamu. Tapi sekarang karena saya ternyata ambil pilihan lain kok lebih seru ya. Tapi ini pilihan saya. Pak gitu. Jadi saya sih karena kamu punya potensi besar. Itu yang pasti saya ingatkan dan Pak, karena memang dia berpotensi besar gitu. Dan orang kenapa pingin bunuh diri itu sebenarnya yang pingin dibunuh sekali lagi adalah label yang dia punya mengenai dirinya. Yang kaku tersebut, aku adalah anaknya siapa, aku sekolah di sini, tekanan di sekolahku terlalu besar. Nah, yang pingin dibunuh sebenarnya itu. Jadi itu kenapa Dinda juga bisa ngomong bagaimana jika bukan bunuh diri secara harfiah yang sedang kamu bicarakan, yaitu kamu sedang berusaha untuk meninggalkan labelmu, and why this is a good moment for you to access your spiritual being gitu. Kamu juga bisa aja ngobrol dari sisi itu. Oh wow, karena dia tuh di satu sisi seperti itu, tapi bertanya buat Pak tentang kayak apa sih yang kamu lakukan? Kamu magic, kamu tuh melakukan apa gitu? Ya. Kamu magic, kamu melakukan apa? Atau dia bilang kamu untuk hal itu ada atau enggak kayak gitu loh Pak. Jadi pertanyaannya dia itu juga penuh rasa ingin tahu. Dia bilang dan dia benar Pak, benar kata Pak Rahmat. Dia ingin membunuh labelnya karena aku nggak ingin sekolah, aku nggak ingin jadi papa mama. Yang mau dibunuh kan labelnya. Aku nggak mau depresi. Dia kan dapat ini borderline kan Pak. Fonisnya kan borderline personality. Jadi itu ya Pak yang dia ingin keluar dari situ ya Pak. Dinda nanti kalau santai dengerin buku udah konslet saya dengerin terus buku lagi. Jadi Dinda nanti kalau santai dan teman-teman kalau santai dengerin atau lihat YouTube-nya atau baca bukunya Profesor Gabor Mate. Menurut saya cara dia memfasilitasi orang-orang yang trauma tuh bagus sih dan tidak preachy gitu ya. Karena ada beberapa orang yang ketika kita dengerin cara dia ngomong, gila nih dikte banget, terus sok ngajar. Kalau ini enggak, dia bergerak dari question dan menurut saya karena dia adalah orang yang penuh dengan trauma di kehidupannya, jadi dia walk the talk sih, bener-bener seru dia. Walaupun kalau mau dicepet, saya tuh kalau dia ngomong kan ngantuk-ngantuk kan dengannya, tapi akhirnya saya cepetin 1,5 atau 1,2,5 gitu supaya nggak tidur. Walaupun pakai versinya gitu ya Pak, warna pandan, jadi ya cepetin nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Seru. Oke. Thank you so much Pak Rama. Sami-sami. Jadi di Australia itu ditemukan banget malam ini. Thank you. Namaste Dinda. Namaste teman-teman. Namaste. Jadi di Australia itu ditemukan mayoritas yang bunuh diri itu laki-laki, dan dari kebanyakan surat yang mereka tinggalkan itu dapat kesamaan kalau isinya adalah mereka merasa tidak mempunyai peran di kehidupan ini, akhirnya memilih untuk bunuh diri. Jadi safety untuk orang menurut Profesor Gabor Mate adalah absence of fear, absence of problems, kosongnya rasa takut dan adanya connection. Jadi ketika tidak ada rasa takut dan ada koneksi, orang-orang akan merasa safe. Tapi yang perlu kita sadari, koneksi itu koneksi apa maksudnya? Bukan, kalau Anda punya komunitas itu bagus banget kalau Anda punya komunitas. Namun yang perlu kita sadari, sebelum Anda menemukan sebuah komunitas, tolong Anda connect dulu dengan diri Anda sendiri. Karena kalau Anda ingin mempunyai komunitas, tapi Anda belum berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda sedang meminta sesuatu kepada komunitas Anda. Yang mana komunitas Anda, orang-orang kan juga lagi dalam perjalanan kesadaran mereka masing-masing kan? Dalam perjalanan awareness and consciousness mereka masing-masing. Jadi ketika Anda datang menginginkan sesuatu, kecenderungan Anda untuk kecewa semakin besar. Tapi kalau Anda sudah berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda ajak ngobrol, terima semua sisi yang Anda anggap kurang dalam diri Anda. Ketika Anda bersosialisasi atau mempunyai komunitas, obrolannya adalah bukan lagi tolong bahagiakan saya, tolong sembuhkan saya, tolong temani saya, enggak, tapi lebih kepada apa yuk yang kita bisa create bareng untuk menggali potensi diri kita masing-masing. Jadi obrolannya lebih nurturing. Itu kenapa rasa aman untuk seseorang itu butuh dua, yaitu level stres yang rendah disertai dengan connectednya, tapi yang seperti apa? Connected ke diri sendiri terlebih dahulu. Itu kenapa ketika ada klien saya yang ingin pindah perusahaan tapi masih dalam kondisi aku nggak suka dengan perusahaan ini dan aku ingin pindah ke perusahaan yang baru dengan harapan bahagia di perusahaan yang baru, saya tanya, udah berhasil belum? Enggak sih, di perusahaan yang lama, yang di perusahaan yang baru juga gue makin menderita. Iyalah, karena lu belum berdamai dengan diri lu sendiri. Lu berharap kedamaian di luar, tapi dalam diri lu masih perangnya. Likes attract likes. Jadi kita dari sisi energi, cara pandangnya adalah kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Jadi hati-hati dengan state Anda masih berperangkah, sedangkan Anda mengharap kedamaian, ya sia-sia, Anda akan mendapatkan peperangan juga, karena di dalamnya Anda masih perang. Oke, apa nih kesadaran lainnya yang ingin di-shifting? Apa yang muncul? Apa yang kira-kira kita? Belum? Bentar ya. Saya lihat contekan dulu. Yang saya sudah siapkan malam ini adalah mengenai Pak Rahmat. Halo Feli. Mau nanya, Ya. saya kan memang nggak terbiasa dalam memfasilitasi orang. Kan terakhir-terakhir ini kan saya yang menjalankan bisnis multi level itu mulai berkembang. Nice. Dan, mereka dan biasa kan tiap hari kami kontak terus kan Pak. Ya. Dan itu, mereka itu ceritanya itu biasalah, banyak ada yang cerita, ada sih yang positif, ada yang selalu ceritanya itu mengeluh gitu loh Pak. Ya. Tadi tuntut apa, bagaimana caranya biar saya nggak terlalu ini ya Pak, maksudnya
lelah gitu loh Pak menghadapinya. Oke, jadi etimologi dari fasilitasi adalah to make easier. Jadi bahasa aslinya fasilitasi itu artinya adalah to make easier. Nah, dari apa yang sudah kita dapatkan etimologi dari fasilitasi artinya to make easier, apakah Feli sudah to make easier for you ketika memfasilitasi orang? Karena yang perlu kita sadari, ini yang saya perceive energetically ya. Karena orang-orang sudah membeli produk Anda, artinya ada sesuatu yang perlu Anda korbankan untuk bisa membuat mereka senang. Yang perlu kita sadari adalah mereka ketika membeli produk Anda dari state energi Feli yang fun. Oleh karena itu, tolong jangan kehilangan Feli yang fun-nya tadi ketika memfasilitasi dari energi yang ingin menolong, ingin merasa kok muncul di saya hutang budi ya. Saya nggak tahu kenapa terjadi energi ini. Karena sekali lagi orang beli produkmu ya karena mereka yang memilih. Dan hati-hati dengan definisi MLM pada umumnya dengan definisi MLM yang digerakkan oleh orang yang berkesadaran. Karena Feli MLM-nya adalah menguntungkan kedua belah pihak. Jadi nggak ada alasan Feli di sini untuk bergerak dari lack atau low vibration ketika memfasilitasi teman-teman ini. Karena mereka beli dari Feli dari banyaknya orang atau puluhan orang atau ratusan orang yang mereka bisa beli dan mereka memilih untuk membeli dari Feli. Jadi ada sesuatu di sini. Dan yang kedua yang perlu Anda sadari, sekali lagi tolong jangan pernah memfasilitasi orang dari cara pandang aku pingin menolong dia. Aku pingin membuat dia seperti aku yang sukses seperti sekarang. Itu bunuh diri menurut saya. Karena ada orang yang masih senang dengan drama, trauma, dan ingin ngasih tong sampah ke kamu supaya kamu bawa sampahnya dia dan dia bisa lebih lega. Dan itu nggak salah juga. Tapi di kita, fasilitator yang berkesadaran akan berfungsi dari menginspirasi, invite people untuk sevibrasi energinya. Karena healer 2.0, healer versi berkesadaran, healer versi berkembang bersama adalah bukan menyembuhkan ya. Jadi ini ada orang nih yang penuh dengan drama datang ke Anda, terus Anda ada di sini di high vibration. Nah, Anda akan bergerak kalau healer 1.0 akan turun ke bawah. Aduh, kamu kasihan banget sih, apa yang kita bisa tahu? Akhirnya dua-duanya bingung, karena akhirnya dua-duanya terjerat, mau naik bingung. Nah, kita yang 2.0 adalah, saya ada masalah, oh iya, kamu ada masalah itu kira-kira dari masalah yang, kamu alami karena keajaiban hanya akan bermunculan setelah kamu mengambil sebuah keputusan, kira-kira keputusan seperti apa yang mau kamu ambil dari kondisi ini? Sudahkah kamu lihat yang benar dari kondisi ini? Nah, dia perlahan tapi pasti kalau dia benar-benar berubah akan menaikkan vibrasinya dan akan tersembuhkan. Jadi itu kenapa saya tidak suka dengan kata-kata healing ya. Healing itu ada asumsi ada yang sakit dengan diri kita. Enggak. Mereka tuh sedang memilih low vibration aja gitu. Dan kita fasilitator yang bergerak dari kesadaran tidak menolong tapi menginspirasi dengan namaste tadi. My infinite being honoring your infinite being. Yuk. Nah setelah kamu, nah ini menarik juga Vel. Kalau kamu sedang berbicara dengan infinite being-nya dia, kamu menyadari bahwa kadang ada tarikan dalam dirimu. Ini di saya cara lihat efek kamu. Oh ini orang belum bersedia deh ditolong, dia hanya pingin cerita dramanya dia. Oke silahkan nggak apa-apa. Aku kasih optionnya ke dia. Aku serahkan ke dia, dia mau ambil keputusan iya atau tidak. Dan yang ketiga nih yang muncul di saya, tolong buat, karena di sini ada sesuatu yang ingin kamu kerjakan sendiri. Bagaimana jika kamu mempunyai sebuah sistem, walaupun MLM udah punya sistem, tapi yang aku lihat di sini produk yang awalnya kamu fun banget, sekarang dengan posisi kamu yang sudah oke ini, kamu malah terpenjara. Funmu yang dulu udah hilang di saya munculnya. Jadi tolong kembalikan lagi energinya seperti dulu. Apakah kamu bikin sistem punya asisten yang ngurusin hal-hal yang tidak kamu suka dan kamu fokus kepada hal yang kamu suka mengenai produk itu. Apa yang muncul di sini, Vel? Ini tuh kan kalau multi level kayaknya kok nggak butuh asisten ya Pak ya. Oke. Terus yang ini tuh maksudnya
udah join di saya, yang saya bilang Hmm. dia mengeluh nggak bisa tidur 2 bulan. Setelah pakai memang sudah ada kemajuan sih Pak. Dan Ya. dia juga akhirnya cari jaringan juga kan. Ya, Nah, dia justru ini yang paling pesat sebenarnya. Orang ini tuh yang paling pesat. Karena itu saya berusaha menampung semua keluhan dia sih. Cuman dia itu kadang-kadang lelah juga sih Pak. Maksudnya aduh kok maksudnya semua itu padahal dia sangat jagoan sih Pak dalam hal ini tuh jagoan banget. Cuman semua sampahnya itu kayak dibuang ke saya gitu loh Pak. Oke. Jadi yang sekarang pilihannya ada di tangan kamu karena kamu sudah mendapatkan kesadaran semua sampahnya sedang dibuang ke saya. Oleh karena itu apa pilihan yang tersedia di sini? Apakah kamu bergerak dari pertanyaan? Oke, dari kejadian yang sedang kamu alami, kamu langsung cut aja dia kalau dirasa energinya sudah menjadi vampir energi. Jadi kalau sudah terasa kamu disedot sama dia, sama ini. Oke, ini mohon maaf ya, tapi di sini energinya agak muncul di saya. Sorry, ini laki-laki ya? Enggak, perempuan Pak. Oke. Oh, kalau perempuan udah berdua. Ada satu sih laki-laki tuh sebelumnya sudah umur 70 tahun ke atas, dan dia itu seperti saya waktu itu sempat antara kasihan dia terapi di rumah, bukan mau beli, bukan mau apa, dia terapi dan sepertinya maksudnya saya layani dengan baik sih. Cuman dia sepertinya kesepian memang Pak, dan dia bukan tipe orang yang neko-neko sih Pak. Maksudnya saya tahu dia energinya itu kesepian gitu loh. Gitu. Oke, jadi sekali lagi apa keputusan yang mau Feli ambil, karena keputusan akan menimbulkan keajaiban, bukan keajaiban dulu baru kita mengambil keputusan. Apa pilihan yang tersedia di sini dan apa yang kalau tidak ada keputusan yang salah, kira-kira dengan garis bawah dulu ya, sebelum menciptakan kedamaian di luar, tolong beri dulu kedamaian di dalam. Artinya apa? Untuk merubah kondisi yang ada di luar, yang menurut saya sedang terjadi kekacauan, tolong damaikan dulu dalam dirimu. Artinya bahagia apa karena yang terbesit dari tadi adalah kebahagiaan. Tapi yang ingin kamu bahagiakan adalah si orang-orang yang di luar. Oleh karena itu saran saya ketika kamu berbicara mengenai kebahagiaan, tolong include yourself in that process. Jadi, dan ini mungkin kedengarannya agak egois ya, tapi ketika kamu membahagiakan dirimu sendiri, dua orang ini atau your downline-mu akan juga bahagia. Seperti kemarin di grup alumni retreat kan, pada heboh mengenai terjadinya bunuh diri di beberapa waktu ini kan, dan beberapa orang tua nanya ke saya, DM dan sebagainya. Saya bilang hadiah terbaik buat anak kita adalah kebahagiaan kita. Jadi ketika kita bahagia, anak-anak akan mencontoh, gue tahu orang tuaku banyak masalah tapi dia damai ya, dia tahu cara solusinya, dan akhirnya anak-anak kita akan mencontoh. Oleh karena itu yang saya persif juga agak mirip energinya. Ketika Feli bahagia dan tenang dan membahagiakan dirinya terlebih dahulu dengan kamu mempunyai boundaries, kamu punya misalnya kamu punya kita 15 menit berbicara mengenai permasalahan ya. Nah, kamu izinkan 15 menit dia menumpahkan segala sesuatunya. Setelah itu terjadi, baru kamu ganti energinya. Oke, 15 sudah selesai. Karena emotion is valid but your action is not. Ini juga yang tolong kita sadari sama-sama. Emosi kita tuh valid. Yang nggak valid adalah bagaimana keputusan yang mau kita ambil untuk merealisasikan emosi berupa energi menjadi kenyataan. Nah, jadi 15 menit menurut saya cukup lah. Atau kalau Feli bilang gila Pak, 15 menit malas lah gue, ya udah 10 menit lah. 10 menit dia suruh kasih keluhan, kamu timer di handphonemu, dah yuk 10 emosi kita sudah kita akui, kita sudah validasi. Dari kejadian ini yuk kita cari solusinya. Gimana Feli? Apa yang muncul? Iya sih Pak. Yang lalu itu begini Pak, kan dia rutin datang tempat saya, terus saya itu kasih info
Pak ini ada alat terapi yang ini maksudnya bisa gratis di sana dan itu saya kasih beberapa info kan. Terus dia tiba-tiba bilang, kenapa kamu kasih info-info ini? Kamu sudah nggak mau ini ya, nggak mau apa terapi saya lagi ya, gitu. Bukan begitu sih. Cuman saya akhirnya cerita apa adanya kan, Pak. Saya kalau saya memang bukan mau menyediakan terapi ke orang gitu loh. Maksudnya karena saya punya kesibukan yang lain juga. Kalau ada di maksudnya terakhir itu akhirnya saya ya udah nggak apa-apa bulan Oktober ini tetap datang aja. Tapi kemarin ternyata orangnya memutuskan mau coba yang free itu. Dan dia soalnya juga nggak mau ngerepotin saya juga sih. Cuman tetap ada perasaan sedikit sih, Pak. Sudah nggak seberat yang dulu. Maksudnya ada perasaan sedih dan bersalah juga sih. Oke. That's okay. Jadi kita udah masuk ke level yang ketiga mengenai kebersatuan energi. Jadi orang-orang di luar adalah cerminan, adalah bantuan, adalah pengingat sisi-sisi dalam diri kita yang masih terpenjara. Jadi misalnya, jadi saya baru memfasilitasi seorang coach yang lagi ada kompetisi dengan coach lainnya. Jadi dia merasa dijelek-jelekan nama baiknya oleh si coach ini. Terus saya tanya, masih tertrigger ketika si orang ini menghakimi dan ngomongin kamu di belakang? Masih sih, Pak. Ya karena dia sedang, karena saya tahu orang ini kalau ngasih topik itu space banget, bisa memfasilitasi orang dengan elegan banget. Tapi ternyata masih ada sisi dalam dirinya yang belum keluar termaksimalkan dan butuh si kompetitornya untuk membebaskan sisi yang itu. Jadi dia mempunyai sisi kompetisi yang waktu kecil orang tuanya bilang jadi orang biasa-biasa aja ya, jangan kompetisi sama orang. Nah itu dipendam sama dia dan dibebaskan oleh kompetitornya ketika dihakimi dan diomongin dan di black campaign di belakang. Nah setelah itu terjadi dan saya tanya apa kontribusi orang ini, apa yang belum kamu syukuri keberadaan orang ini menghakimi dirimu, ngomongin kamu di belakang, apa yang belum kamu syukuri. Setelah dia mensyukuri kondisi itu dan kemudian dia menerima kehadiran kompetitor ini dengan tangan yang terbuka karena memfasilitasi diri dia yang ternyata atau dikenal dengan istilah shadownya yang nggak mau berkompetisi, sekarang berani berkompetisi, akhirnya dia nggak ada permasalahan lagi dengan orang ini. Jadi apa nih kontribusi orang yang pasien Anda yang usia 70 ini sama perempuan ini yang ketika kamu belum menerima orang ini dengan seutuhnya, jadi me-acknowledge semua sisi, terutama di bagian kiri ya, karena ini berkaitan mengenai receiving your feminine energy. Apa yang masih tertrigger muncul rasa Feli yang sebel dengan ada orang ini sedang muncul, padahal aku diajarkan oleh agamaku nggak boleh sebel sama orang lain. Kamu sedang terjadi tarik ulur. Tapi gini, yang perlu kita sadari, self love versi berkembang bersama adalah mencintai semua diri kita, yang menghormati orang lain dan membenci orang lain. Karena kita pasti ada dua mirroring, yin and yang-nya tuh pasti ada. Saya tuh selalu melihat diri saya yang sabar, tapi nggak mau mengakui kalau diri saya tuh nggak sabar juga gitu. Nah akhirnya yang terjadi adalah saya dipertemukan dengan orang-orang yang membuat saya nggak sabar, sampai saya mengakui kalau Rahmati punya sisi yang nggak sabar juga gitu. Jadi kontribusi orang ini saya syukuri keberadaannya karena membantu saya untuk menerima diri saya yang saya anggap keren dan yang saya masih tolak dalam diri saya karena nggak boleh, yaitu Rahmat yang orangnya tidak sabaran. Apa yang muncul di sini, Feli dan teman-teman, silakan. Iya benar sih Pak. Saya benar-benar sadar banget. Kayaknya aku memang benar-benar, ternyata selama ini aku kira aku itu sabar, telaten. Ternyata nggak telaten amat ya, maksudnya. Ternyata aku nggak suka diganggu juga, maksudnya nggak suka. Waktunya ini habis untuk satu orang aja gitu loh. Yes. Tolong sisi itu diakui ya, Fel. Tolong sisi dirimu yang itu tolong diakui, dan mungkin memang
suara-suara seperti agama nggak mengajarkan itu dan sebagainya, yang itu merupakan otak kritis kita. Padahal kita akan lebih memahami agama kita yang seutuhnya saat kita sendiri utuh terlebih dahulu. Seperti Ibnu Al-Arabi pernah mengatakan, to know your God, know yourself first. Jadi agak susah kita mengerti Tuhan kita kalau kita belum menerima semua diri kita seutuhnya. Mic drop. Sempat ini sih Pak, sempat Ya. berpikir waktu saya bantu orang ini, saya banyak keberlimpahan gitu loh Pak. Waktu datang acara pun saya dapat undian dari ribuan orang, dan itu ada hanya puluhan yang diundi. Saya satu-satunya orang yang di kelompok saya satu-satunya orang yang dapat gitu loh Pak. Ya, karena kamu di klub berkembang bersama. Enggak. Jadi gini, yang Feli perlu sadari, kamu yang nge-track ini, kamu udah klaim belum? Vibrasimu tuh seru pas datang ke acara itu, without any expectation, you just having fun, vibrasimu tinggi, ya nggak mengherankan kamu mendapatkan itu. Jadi, karena yang aku perceive energetically, kalau ini belum kamu terima, I create this condition. Karena kebanyakan orang kan hanya menerima kalau dia menciptakan masalah kan. Tapi kalau dia menciptakan kedamaian, rezeki, undian berhadiah, itu selalu dibilang enggak. Ini hanyalah keberuntungan. Artinya Anda nggak bergerak dari whole lagi dong. Anda masih bergerak dari dualitas. Aku hanya jago menciptakan permasalahan, tapi kenikmatan hanyalah keberuntungan. Jadi ada kontradiksi di sini. Apa yang muncul, Vel? Atau teman-teman? Enggak, maksud saya tadi hubungannya dengan orang itu tadi loh Pak. Kan ketika saya melakukan dengan senang hati, kok banyak keberuntungan. Saya yaitu kayak berasumsi seperti pemikiran saya yang sebelum-sebelumnya. Saya banyak keberuntungan itu karena ada kondisi yang saya tanam gitu loh Pak. Karena saya peduli dengan orang lain, karena saya tulus dengan orang lain, karena itu kondisinya kembali ke saya gitu loh Pak. Oke, itu benar apa ringan atau berat cara pandang itu? Setelah ini Pak, setelah saya lepas yang saya kasih ke tempat free itu, ternyata saya menyadari memang keberuntungan itu tetap nggak hilang sih gitu. Iya. Karena kuncinya ada di sukacita, di bersenang-senang. Kamu ketika membantu orang lain based on your term and condition. Ingat ya kata-katanya. Kamu membantu orang lain based on your term and condition. Aku bersenang-senang ketika membantu orang ini. Bukan aku mengorbankan kebahagiaanku untuk membantu orang. Ini adalah dua energi yang berbeda. Jadi nggak mengherankan bisnismu berkembang seperti sekarang karena kamu bersenang-senang. Nah, hati-hati ketika bersenang-senang dan semuanya diterjemahkan dalam bentuk logika dan ingin menolong orang lain, akhirnya bersenang-senangmu akan bergerak kepada sebuah hal yang serius. Saya tidak bilang serius ada hal yang salah ya, tapi kalau kita based on data yang Feli omongin ke saya, rata-rata kamu mendapatkan keberlimpahan because you having fun. Jadi the ultimate state is remind yourself, apakah aku sedang menjalankan kegiatan ini dari bersenang-senang atau penuh dengan asumsi dan keseriusan. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Feli. Jadi tolong dikirim itu hadiahnya ke saya kalau koper motor Pak, koper motor. Asik. Jadi ini kenapa ini muncul itu tadi, karena kita yang 25 yang hadir malam ini kan mirip ya. Kita itu pertemuan malam ini tidak akan diciptakan secara kebetulan karena energetically kita sama aja. Dan itu dia. Saya itu senang banget mengklaim kalau segala permasalahan seperti saya ditipu, disakiti karena saya yang menciptakan. Tapi kalau dapat nikmat, saya bilang enggak nih, saya beruntung kok. Itu enggak whole ya, tidak menerima diri saya yang seutuhnya dan tidak akan membantu proses saya mengenal diri saya dan akan membuat saya susah untuk mengenal Tuhan saya. Karena kembali lagi menurut Ibnu Al-Arabi, to know your God, know yourself first. Untuk mengenal diri kita perlu menerima semua sisi kita yang kita anggap enggak banget, rahmat yang penunda,
pemalas, apa namanya, suka bercanda dan nggak pernah serius, sama Rahmat yang sabar, serius, dan kreatif. Ini perlu saya terima semua. Kalau enggak, saya nggak akan pernah mengenal Tuhan saya. Oke, sampai sejauh ini kesadaran apa yang muncul? Malam Pak. Halo Pak Daniel. Pak, bagaimana waktu memfasilitasi orang? Bagaimana perbedaan antara menjadi space atau menjadi apa tadi? Inspirasi ya. Oke. Tanpa sadar tadi itu lama saya nggak ketemu dengan teman dekat 4 bulan. Ya. Ternyata hari ini dia ketemu 3 bisnisnya hancur ya. Oke. Ya, saya tidak ingin memfasilitasi, cuma kan tiba-tiba juga pada saat yang bersamaan temannya dia yang dulu menolak saya, menginvite saya untuk melakukan, akan ada kerjasama sih, cuma belum tahu. Jadi kemungkinan akan banyak ketemu dengan teman saya ini yang 3 bisnisnya lagi problem ini. Ya. Nah, gimana Pak? Maksudnya tanpa harus dia tahu kalau kita memfasilitasi dia, karena kan seperti kata Pak Rahmat, kalau kita ngomong itu kan bakal hilang, apalagi dia di tengah kemumutannya dia gitu loh Pak. Ya, gitu. Bagus Pak, bagus. Bapak udah bergerak dari sini ya. Oke. Memang untuk yang bergerak dari akademisi untuk menjadi ruang bagi orang tuh kayak ada apa ya? Ada kutub utara sama kutub selatan. Jadi untuk kita memfasilitasi orang, yang pertama seperti Dinda kemarin ketemu dengan salah satu pasiennya yang mengalami kondisi badan yang menurut orang awam tuh jijik lah untuk bisa memfasilitasi. Tapi Dinda udah kerennya bergerak dari saya tidak melihat ini sebagai orang korban, melainkan saya bergerak dari namaste. I see his infinite being and I am as an infinite being honoring his infinite being. Jadi saran saya untuk menjadi ruang bagi orang lain adalah tidak melihat teman Bapak sebagai korban, tapi sebagai orang yang sedang mengalami feedback aja. Jadi ini dia sedang mengalami sebuah kondisi yang kalau dia bisa lihat kontribusinya, dia akan lompat lebih tinggi dari kondisi sekarang. Nah, untuk dia lompat lebih tinggi dari kondisi sekarang, fungsi kita di sini adalah hanya menjadi ruang. Oke, kondisimu seperti ini ya. Kira-kira keputusan apa yang kamu mau ambil? Apa yang langkah mudah apa yang bisa kamu ambil? Anda tidak bergerak dari rasa kasihan, karena kalau kasihan dan ingin menolong, kita akan menurunkan vibrasi kita untuk selevel dengan mereka. Dan yang perlu kita sadari juga, yang senangnya berkembang, senangnya bangkit, senangnya berkarya itu Pak Daniel dan teman-teman di sini ya. Berhenti berharap orang-orang yang mungkin sedang ada masalah itu pingin bangkit dan berkembang seperti kita. Nah, asumsi ini yang banyak orang sedang bergerak ingin menolong. Tapi ketika menjadi ruang tanpa penghakiman bagi orang lain, kita akan mengizinkan orang itu akan mengambil keputusan apapun. Dan kita nggak akan sakit hati, walaupun kita udah berbusa-busa ngasih tahu ke dia, dan dia tetap memilih untuk menjadi korban di kehidupan dia, kita nggak sebel gitu. Tapi kalau menjadi coaching, gila nih, gue udah ngasih tahu, tapi dia tetap begitu, akhirnya kita kecewa. Tapi ketika kita bergerak dari ruang, kita udah kasih tahu apa-apa dan menyadari orang di depan saya berhak mengambil keputusan apapun. Kalau di spiritual namanya cinta tanpa syarat ya. Jadi kita benar-benar mencintai ini teman kita, bersyukur kita masih bisa ngobrol, dan bergerak dari gifting and receiving. Anda tidak berharap apapun dari dia. Anda akan benar-benar menjadi ruang, dan Anda akan terjaga space-nya, yang mana kebanyakan orang terjebak masuk ke lubang yang sama karena pingin nolong, akhirnya dua-duanya bingung keluar dari lubang ini seperti apa. Nah, apa yang muncul di sini Pak Daniel? Oke, berarti yang muncul ya tetap sama dia seperti biasa aja, nyantai gitu ya, tanpa harus menginginkan dia berubah ya. Tapi mungkin kita bisa jaga agar dia tetap bisa semangat gitu ya. Dan bukan dalam yang menjaga, bukan protek ya, tapi ya kalau sama saya tadi saya udah ngomong kalau kamu kita ada kerja nanti ya saya akan bantu, mungkin finansial apa jangan malu lah gitu. Oh, bagus. Ya, saya hanya melambangkan seperti itu gitu loh. Dan ini
mudah-mudahan tidak menjadikan sesuatu yang mengherankan buat Bapak ya, karena vibrasi Anda udah jauh berbeda dan orang-orang senang berteduh ke Anda. Jadi sekarang dengan kesadaran bahwa vibrasi kita sudah berbeda dan orang-orang senang berteduh ke kita tidak merasa, aduh ini orang udah nanya ke aku, artinya aku perlu menolong dia. Enggak. Karena ya itu tadi, orang-orang senang datang ke Anda karena Anda tidak punya penghakiman dan orang senang gitu curhat ke Anda. Nah sekarang keputusannya di tangan Anda. What is my version of helping other people that fun for me? Apa sih versi menolong orang lain yang menyenangkan buat diriku? Jadi happiness-nya di Anda dulu. Anda dulu bersenang-senang. Versi Anda dalam membantu orang ini, misalnya dia pinjam 10 juta, yang muncul di kesadaran Anda, kok yang lain buat saya sekitar 1 juta ya, udah Anda kirimkan itu. Transaksinya akan transaksi gifting and receiving, dan itu lebih berkualitas secara vibrasi dibandingkan ketika dia minta pinjaman 10 juta dan Anda merasa kasihan, Anda kasih 10 juta, itu secara vibrasi kurang berkualitas karena vibrasinya rendah, bergerak dari rasa kasihan. Tapi ketika bergerak dari Pak Danielnya seneng dulu gitu, dia pinjam 10 juta, kok aku di lightnya 1 juta dan aku seneng gitu ngeluarin, Anda kasih 1 juta, transaksi itu akan berkualitas secara vibrasi, energi spiritual dan sebagainya. Apa Pak Daniel yang muncul? Halo teman-teman. Kalau sekarang udah nggak ada keinginan bantu orang, Pak. Oh bagus, siap. Artinya dia kan, karena tadi ada teman yang dulu menolak saya. Saya udah merasakan kalau kerjaan ini nggak bakal jadi. Ya, nice. Saya sudah ngomong ke dia, hatiku kok nggak enak ya. Ya, aku kok kayaknya nggak bakalan jadi join sama kamu gitu. Ternyata benar, saya kan di depan sudah dimintain beberapa juta untuk hanya sebuah acara kecil gitu, saya tolak mentah-mentah. Saya keluar, ya kan, ya. Orang yang dulu menolak ini mengundang saya, tapi saya membuat sebuah aturan baru. Dari aturan baru itu mereka setuju. Dulu yang menolak saya ini ya, baru tadi saya diundang, di-invite untuk datang, untuk membicarakan dengan sebuah permainan bisnis yang lain. Ya, dengan orang timur lah kayaknya. Ya. Oke, kalau gitu nih permainan bisnis begini, saya aturkan, dia setuju. Nah, ke depan kan pasti ada biaya-biaya. Saya ngomong ke teman saya, karena ini saya teman deket ya. Ya udah, nanti kalau kamu butuh uang itu aku keluarin dulu aja. Saya ngomong gitu bukan dasarnya mau ingin bantu dia gitu. Tapi orang yang namanya kerjasama. Orang namanya kerjasama ya kalau dia mungkin belum ada uang karena 3 kali peristiwa yang tiga ini beruntun banget gitu. Ya, daripada dia nggak jalan juga kan, kita kan temen. Kita bantu semaksimum. Tapi keinginan bantu orang udah nggak ada, Pak, saya. Sama energi pertemanan di sini ya perlu kita sadari, Pak. Jadi Anda kan mempunyai prinsip pertemanan, saling bantu-membantu, saling jujur dan komit. Tolong, ini untuk 26 orang yang hadir malam itu adalah definisi pertemanan versi kita. Berhenti berharap orang lain akan mempunyai definisi pertemanan yang sama. Karena gue korbannya gitu. Nggak ding, saya bukan korban, saya mengalami kepahitan itu. Jadi nggak apa-apa, paling gitu ya. Yang nggak pernah ngomongin orang di belakang, yang komit, terus yang bersedia untuk, karena seperti Bapak, dia butuh apa saya kasih gitu kan. Tapi yang terjadi adalah ya dia lari, ya nggak apa-apa juga ya. Saya ngambil keputusan seperti itu karena saya terbutakan oleh definisi pertemanan itu. Oke, mohon maaf kalau kedengarannya gak sinis ya, tapi tolong sadari bahwa yang punya definisi pertemanan itu adalah kita. Nggak pernah ngomongin orang, komit dan jujur dan sebagainya, itu adalah kita. Tolong berhenti berharap orang lain akan seperti kita. Gitu. Gitu sih Pak dan teman-teman. Apa yang muncul silahkan. Oke Pak, lagi ya. Sami. Aduh. Karena perjanjian kerjasama hanyalah secari kertas. Ini yang saya sadari juga. Dan saya bersyukur dengan kejadian itu karena membuat saya akan mengizinkan orang lain yang ada di depan saya, walaupun kita sudah tanda tangan kerjasama, dia akan memilih apa,
saya pun akan siap langkahnya seperti apa. Jadi saya tidak pernah bergerak lagi dari pertemanan karena bullshit lah pertemanan itu. Menurut saya ini tolong jangan dicontoh karena mungkin saya terlalu ekstrim. Bullshit. Pertemanan tuh bullshit. Yang paling penting adalah kesadaran. Karena hari ini mungkin dia asik dengan Anda, tolong jangan berharap dia besok akan asik juga. Atau hari ini dia menyebalkan dengan Anda, tolong hati-hati, mungkin dia besok akan berubah. Karena setiap hari, setiap saat, setiap detik, orang itu akan berubah. Dan tolong izinkan itu, dan kita akan bergerak dari buyer, conscious buyer. Oh, hari ini dia mau milih energi apa nih? Oh, dia ini mau ngambil energi apa? Kita akan bergerak dari awareness gitu. Kita akan membuka mata kita lebar-lebar. I'm sorry. Ada lagi yang muncul, silakan. Apa yang pingin di shifting energinya? Halo, selamat malam Janita. Apa yang muncul? 2 hari ini lagi terjadi looping setelah saya. Suaramu kecil ya Janita. Kamu lagi di Perth apa? Enggak Pak. Apa Janita yang di kantor Pak, lagi ada yang ngobrol. Si kecil Pak suaranya. Udah mendingan. 2 hari ini sih gak terjadi looping gitu sih Pak. Saya kan habis ini subscribe. Tapi setelah milih dia jadinya kayak getun gitu. Getun tuh apa ya? Kecewa Pak. Oke, terima kasih Pak Daniel. Oke. Rasa penasaran saya hilang Pak. Ya. Akhirnya jadi kondisinya ya biasa-biasa aja sih. Jadi kan nggak ada berikutnya gitu ya Pak. Ya. Saya jadinya bingung mau tanya sama sendiri nih apa yang jadi looping di hubungan ini. Yes. Oh, berarti ini tidak hanya terjadi sekali ini ya, tapi sebelumnya pun kamu ketika terjadi sesuatu excitement, terus ketika kamu bilang iya dan terjadi hubungan, excitement tuh hilang ya? Oke, sebelum kita masuk ke sana, ada satu keusilan dalam diriku yang pengen nanya, apa kontribusi 2 kejadian atau 3 kejadian yang sebelumnya yang belum kamu sadari di sini? Sampai 3 kejadian maksudnya gimana ya Pak? Oke, dari kejadian kamu antusias, excitement, terus ketika kamu bilang iya, hubungan yang terjadi, terus rasa excitement tuh hilang, apa kontribusinya? Apa yang benar dari kondisi ini yang belum kamu sadari? Jadi tiba-tiba hilang gitu loh. Jadi kayak saya mau cari berikutnya lagi nggak ada Pak. Oke. Jadi Robert Zemeckis ya, atau saya lupa, dia pernah mengatakan long life romance it with ourselves. Jadi itu kenapa kondisi yang sedang kita alami sekarang, karena kita sedang menaruh harapan yang terlalu besar kepada orang yang ada di depan kita. Karena di dalam sebuah hubungan, rasa antusias itu dipicu dari kita terlebih dahulu. Rasa antusias dipicu oleh diri kita terlebih dahulu. Karena yang saya persif, hilangnya rasa antusias di sini karena begitu banyak asumsi yang bermunculan. Coba kamu bayangkan, kamu seperti bertemu dengan orang ini di pertama kali. Pertama kali banget kamu ketemu orang ini. Akhirnya kamu akan bergerak dari rasa antusias. Kamu akan tidak penuh dengan asumsi ketika bertemu dengan orang ini. Ini yang saya persif pertama. Yang kedua yang perlu kamu sadari, tolong hilangkan rasa bersalah di sini. Yang muncul di aku ada rasa bersalah ketika kamu mengambil keputusan, toh hasilnya gregetnya hilang. Tolong self blame itu dihilangkan dulu. Akui dulu keberadaannya, Janita yang merasa bersalah karena mengambil keputusan ini terjadi dan terjadilah ini. Hilangkan dulu, terima dulu rasa bersalahnya, egonya diterima dulu. Thank you for coming, you can stay as long as you like. Nah, keputusan apa yang bisa aku ambil untuk antusias di sini? Yang semuanya start with you.
yang semuanya dipicu dalam dirimu. Karena oke. Ini barusan yang muncul apa di kamu? Coba. Yang waktu pertama kali ketemu lagi, Pak. Yes. Oke. Perkembangannya sih sudah lebih signifikan, Pak. Kemarin itu sudah lebih signifikan. Ya. Tapi terus gregetnya hilang itu, Pak. Oke, kalau aku boleh tahu, sebelumnya kamu pernah membina sebuah relationship yang gregetnya oke, tapi begitu banyak penolakan oleh lingkunganmu. Pernah nggak ngalamin ini? Ya, sebelumnya. Oke. Di sini udah jelas berarti. Mungkin teman-teman 24 yang lainnya udah ngerasa, because this is so easy for you, girl. Hey girl, this is so easy for you. Jadi kamu merasa di sini nggak ada tantangannya lagi, dan akhirnya kamu cari-cari masalah. Jadi gini, nggak apa-apa. Jadi gini, yang dulu begitu serunya karena begitu banyak tantangan seperti Romeo and Juliet kan. Nah sekarang semuanya berjalan dengan mudah. Yang sebenarnya ini kabar bagus juga. Kamu ada waktu untuk mengekspresikan potensimu karena tantangan dari lingkungan udah nggak ada. Artinya kamu bisa berbicara dengan pasanganmu yang sekarang itu dari yuk what we can create bareng-bareng nih. Kalau dulu kan survival mode kan, surviving. Sekarang enggak, sekarang udah dari create mode, dan ini menurut saya seksi banget ya. This is more sexy dan survival mode gitu, karena kamu akan bergerak dari vulnerability dan bergerak dari antusiasme, tidak ada tekanan lagi, tapi melainkan keputusan. Jadi gini, ini yang perlu kita sadari sama-sama ya. Kebanyakan orang itu tidak bisa bergerak dari creation mode dan masih berfungsi dari survival mode, karena untuk hidup ini aman itu nggak familiar di kepala kita, dan ini nggak apa-apa juga, dan butuh awareness ya, butuh kesadaran, butuh pengakuan kalau semuanya berjalan dengan aman. Dan ketika ini sudah diakui, kalian berdua akan bergerak dari creation mode, not from survival. Apa yang muncul Janita di sini? Ya, kalau barusan sih tiba-tiba kebayang istilahnya perbandingan sama yang sekarang sama yang sebelumnya. Ini memang ya udah penuh drama dan air mata sih, Pak. Oke. Iya, itu memang lebihnya mungkin di situ. Yang sekarang lebih apa sih lebih mudah. Yes. Dan kamu berhak bahagia ya Janita. Tolong ingatkan dirimu. Kamu berhak bahagia loh. Ini tolong diingatkan dulu. Tolong ngomong tiap hari, I deserve happiness by choosing happiness. I'm deserving happiness and choosing happiness. I'm deserving happiness and choosing happiness. So, nggak ada alasan lagi untuk perlu peperangan dulu untuk kamu bisa. Nggak, semuanya udah getting easier. Flow-nya lebih elegan because you choosing another vibration or higher vibration from before. Kalau kamu lihat Janita yang dulu penuh dengan survival mode dengan pasangan yang itu, vibrasinya ya seperti itu, dan nggak salah juga. Tapi kamu udah jauh kan, vibrasinya berbeda, yang nggak mengherankan ketemu dengan orang ini yang begitu mudah. Jadi ketemunya memang udah berdamai sih sebenarnya sama yang lama sih. Jadi kondisinya udah rasanya udah enak. Yes. That's okay. Paling nggak kesadarannya udah dapat. Tolong ingatkan dirimu sendiri. I deserve happiness by choosing happiness. I deserve happiness by choosing happiness. Gitu. Makasih, Pak. Sama-sama jadi. Namaste. Aduh, gila ya otak ya. Dan ini saya juga alami kok. Jadi saya tuh berdamai dengan diri saya itu kalau hari Sabtu dan Minggu jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Habis itu stres, kok gampang banget ya hidup gue ya. Gue harus cari masalah deh. Akhirnya cari masalah sama ibu saya, sama adik saya, sama pasangan saya. Sampai, aduh kok kayaknya ada cara lain deh. Weekend gue isi dengan survival mode, dengan creation mode. Nah akhirnya saya banyak bikin digital produk. Gara-gara kalau saya nggak mengisi berkreasi, saya akan mengisi kehidupan saya dengan bertahan hidup. Sikut sana sikut sini cari masalah karena otak saya yang menguasai. Dan gak apa-apa juga, paling mana nih realita yang pingin aku isi, dari bertahan hidup kah yang membuat saya check in di rumah sakit
setahun 2 kali, atau creative mode yang tidak pernah berhenti mengekspresikan potensi. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, it's only a choice. Oke, kesadaran apa yang muncul? Silakan. Selamat malam, Pak. Halo, Dwi, apa kabar? Nando, Pak. Gimana? Iya, ini tadi kan Bapak barusan bilang tentang pikiran yang selalu berkreasi untuk apa ya? Iseng gitu loh ya, kayaknya otak itu ya iseng gitu dia. Terus kemudian ada beberapa hal yang sudah saya choose ya. Kemudian ada muncul ini barusan. Waktu dengerin beberapa tadi Pak Daniel Janita sama yang sebelumnya siapa tadi. Nah, itu muncul tiba-tiba ini. Kok saya merasa nggak bisa mengakui kehebatan ya Pak. Oke, nice. Terus saya, emang nih. Ya. Itu jadi kalau ada sesuatu yang disebutkan semesta saya, kemudian rasa light kan, oke, I just this one, gitu. Enak Pak. Kemudian ada ini kan otak yang ngomong tentang kemungkinan munculnya masalah-masalah kan. Nah, terus aduh barusan muncul nih, kenapa saya gak mengakui ya? Astaga, iya Pak. Sama ini ngomong sama anak laki-lakimu, tanya kehebatan mama apa ya? Sebentar Pak, kok tahu Bapak kalau saya punya anak laki-laki? Ya cenayang ini Bapak, beneran deh. Tahu dia tanya sama dia. Coba Iya. tanya sama dia, karena anakmu ini mengamati dirimu, dan menurutku yang di antara lingkunganmu yang vibrasinya higher dia bandingkan yang lain si anak cowok ini. Coba kamu tanya, jujur ya, sebenarnya mama tuh kehebatannya di mana sih? Bisa juga tanya. Iya sih, ya kadang-kadang dia memperlihatkan itu tapi nggak secara langsung ngomong gitu ya. Iya itu sih. Ya. Coba, karena memang kalau diri kita masih susah, ini untuk semuanya ya, untuk 26 orang lainnya, teman-teman lain. Kalau masih susah mengakui diri kita, coba tanya ke dalam diri Anda, siapa sih teman-teman yang bisa aku ajak ngobrol untuk bertukar pikiran mengenai acknowledgement potensi dalam diriku. Siapa yang muncul, tolong telepon, tolong WhatsApp. Nanti biasanya itu yang secara energetically bisa ngobrol enak gitu. Iya, muncul ini Pak Rahmat Barus. Oke. Sebenarnya di aku dari dulu kalau kamu ngomong masih nolak jadi leader kamu. Iya, benar. Iya sih, iya. Kayak nggak deserve gitu kan. Saya anak kedua kan. Waktu kecil itu emang ada gini. Memang saya pikir-pikir juga aneh juga ya waktu itu kecil saya. Jadi kayak ini merasa number one gitu ya. Iya. Gitu, tapi juga kenyataannya kan saya telah jadi anak nomor 2 gitu kan. Itu yang ada crashing energy gitu ya. Ya, tarik ulur karena kamu sedang berfungsi mendefinisikan leader dari definisi kebanyakan orang. You not find your own definition about being a leader. Dari sisi kesadaran dan spiritual, being leader means inspiring other people, not controlling other people. Leader in this reality adalah controlling. Ya jelas-jelas kamu nggak cocok lah sama definisi realita ini, controlling other people. Enggak go banget itu mah ya. Iya enggak banget. Enggak banget males. Iya kan, kamu dari inspiring other people dengan cara apa? Dengan menjadi diri Dwi yang seutuhnya. Jadi nggak mengherankan seperti Pak Daniel tadi, teman-temannya datang berlindung, berteduh kepada dia karena secara vibrasi dia udah jauh berbeda dan dia ngayomi energinya, dan itu dimulai ketika Pak Daniel tertarik dengan dirinya sendiri. Ketika Dwi, karena Anda berdua agak mirip nih energinya,
leader ya, leader yang masih agak malu-malu gitu. Nggak apa juga. Tapi nanti kalau Dwi semakin tertarik dengan diri Dwi sendiri, Anda akan menginfluence other people without forcing, but inspiring gitu. Ini energinya lebih nurturing sih. Oh, jadi iya. Ini tadi sebenarnya ngeblank sih saya. Karena kenapa sih kok ini muncul, peristiwa ini muncul, peristiwa itu muncul, ini muncul. Iya. Ini seperti biasalah difasilitasi semesta untuk seperti itu. Be the leader yang inspiring, yang nggak controlling, ya versi saya sendiri gitu. Yes. Dan satu lagi ya, leader versi kita adalah bersedia di challenge. Jadi kebanyakan leader itu nggak bersedia dipertanyakan. Ini yang akan membuat semuanya bergerak dari kembali jadi controlling. Karena ketika kamu sedang bersenang-senang dan ketika kamu benar-benar asik mengekspresikan potensimu, ketika ada yang mempertanyakan, itu kamu gak akan tertrigger karena kamu sedang menjalani mimpimu dan bukan tugasmu untuk menjelaskan mimpimu kepada orang lain. Ini ya, karena orang lain ketika mempertanyakan, ya karena sedang berfungsi dari cara pandang dia. Misalnya book club ini kan banyak yang mempertanyakan kan, buat apa sih gitu. Tapi saya nggak tertrigger karena itu menyenangkan buat saya bikin event itu, because it's for me and having fun gitu. Nah, ketika Dwi bersenang-senang, Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri. Anda inspiring other people, karena leader adalah sebuah definisi kan, yang mana itu kalau bergerak dari kesadaran ya cuman itu. When you having fun, inspiring. When you having fun, you can inspiring other people without any controlling and ready to be challenged by other people. Karena orang-orang di luar adalah memfasilitasi kita untuk melihat dari sisi mana dalam diri kita yang masih terpenjara. Jadi orang-orang nge-challenge kamu sebenarnya adalah ngingetin kamu, hey Dwi, ada loh sisi dalam dirimu yang masih terpenjara dengan munculnya orang ini, gitu. Misalnya kamu yang bilang dirimu penyabar, terus ada yang datang bikin kamu gak sabar, ternyata aku punya sisi yang gak sabar juga ya. Oh, terima kasih, thank you for gitu. Ya. Oh gitu ya, iya sih. Ya, ngeblanknya sudah enggak. Terima kasih dan jadi vulnerable ya. Ini jarang kalau yang terima kasih being vulnerable. Kamu jarang yang mau membuka dirinya seperti ini. Nih keren sih. Iya, saya kalau di sini bisa Pak berbunyi. Siap. Nggak tahu ya. Di sini semuanya kayak apa ya? Asik gitu loh. Mana saya bisa become myself gitu. Yes. Lihatkan seapa adanya. Vulnerable-nya, ininya keluarin. Siap. Natural. Thank you Pak. Thank you juga semua di sini. Oke, ada lagi apa yang muncul, apa yang ingin di-shifting energinya, apa yang kira-kira masih pingin digali dari sisi namaste-nya. My infinite being, menghormati your infinite being. Apa yang muncul? Silahkan. Sebentar Pak, lagi Pak. Muncul tiba-tiba Pak. Oke, Pak, baru Pak Rahmat ngomong namaste tadi. Apa tadi Pak? My infinite being, honoring your infinite being. Apa? Kok hilang sih? My infinite being, honor your infinite being. Nah itu. Ini kalau kita itu, saya leader, ya. Tapi kan leadernya di tengah. Terus di atas saya ada leader juga. Terus itu nggak tabrakan ya Pak? Ketika kamu bergerak di tengah, sebenarnya kamu bisa, kalau kamu benar-benar bergerak dari infinite being, kamu akan tahu apa yang dibutuhkan oleh yang di atas dan apa yang dibutuhkan oleh yang di bawah. Ketika yang di atas, jadi ini kembali lagi, karena di kamu cuma ada dua energi yang dan sebenarnya keren sih, your feminine and masculine energi. Jadi ketika kamu kamu punya leader di atas, kamu cek apa yang sebenarnya dia butuhkan dari diriku sekarang. Oh, dia butuh dan ini untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya. Rahasianya orang itu hanya butuh divalidasi. Jadi orang ini
yang sedang berjalan di kehidupan kita, orang-orang yang berjalan di kehidupan ini cuma mempunyai satu keinginan, yaitu divalidasi. Itu kenapa sosial media ramai banget kan? Karena ketika mereka di likes postingannya, mereka cukup bahagia. Nah, leader, apalagi yang ketika saya sedikit masuk ke leadernya si Dwi, itu lonely, energetically. Jadi kamu bisa memvalidasi apapun yang dia omongkan, walaupun amit-amit enggak, gue nggak mau seperti apa yang terjadi. Kalau sekarang urusan kamu agak terhambat, bisa jadi karena kamu belum bersedia menjadi energi yang dibutuhkan oleh orang itu. Kalau hanya orang itu membutuhkan kamu mendengarkan dia, memvalidasi dia, dan akhirnya mempermudah prosesmu, ya kenapa nggak lakukan itu? Karena kesadaran adalah saying yes to everything, ready to be everything that required. Atau mana sih strategi pragmatik yang dibutuhkan saat ini? Begitu juga dengan ketika kita berbicara dengan bawahan kita, rata-rata bawahan ini itu feminim energinya masuk ke toxic feminim energi. Mereka masih menunggu suruhan-suruhan dari kita. Ya udah, kita berfungsi dari itu aja. Jadi kita tahu kapan kita menggunakan masculine and feminim energi kita. Asalkan kita selalu menjadi infinite being itu. Karena ketika kita bukan bergerak dari Dwi dan menjadi infinite being, kita tahu strategi yang mau kita lakukan hari itu apa. Oh, bos gua moodnya lagi berantakan karena dimarahin oleh bosnya. Oke deh, coba aku datang masuk dari sisi mendengarkan dia. Kalau terus Anda lihat akhir bulan gitu ya, bawahan Anda lagi malas-malasan dalam berkarya, ya udah Anda menjadi space juga untuk kasih agenda atau kasih struktur hari ini yang mau ngapain. Kalau kok apa-apa saya sih Pak, apa-apa ya, karena saat itu yang level kesadarannya paling tinggi di kantor itu ya lo gitu. Oleh karena itu kenapa saya meminta untuk teman-teman di sini untuk selalu menyediakan waktu 2 jam atau sejam lah minimal sebelum Anda beraktivitas, lakukan sesuatu untuk diri Anda sendiri seperti meditasi, journaling, yoga, jalan pagi, sehingga Anda akan menjadi ruang bagi apapun yang semesta mau berikan kepada Anda hari ini. Anda akan ready gitu. Jadi seperti Anda nge-charger baterai Anda. Oleh karena itu, nah apa dulu yang muncul, silakan dari statement tadi. Iya, ini bergerak dari solitude, bukan lonely ya. Ya. Jadi menerima semuanya, Pak. Ya. Jadi bisa switch. Kalau umpama kan ada istilah kalau dunia ini adalah panggung sandiwara. Yes, keren nih. Ya. Terus ya. Dari setiap scene ke scene yang lain kita siap untuk switch. Bagus nih. Peran, ya. Ya. Yes. Oke. Ya. Bagus banget Bu ini. Thank you kesadarannya. Jadi label yang kita miliki ini akan menjadi penghalang kita dalam berperan ketika kita memegang peran yang kaku. Karena setiap saat kita diminta untuk fleksibel dan memainkan peran yang berbeda setiap detik. Itu kenapa selalu menjadi infinite being dengan meninggalkan label Rahmat Barus, KTP-nya, pekerjaan apa, nama apa, tanggal lahir di mana sebagainya, tolong ditinggalkan. Karena satu-satunya berkah dari pandemi adalah mengajarkan kita untuk lebih fleksibel atau lebih fleksibel dalam bermain peran setiap detik. Thank you Dwi, kesadarannya keren tuh. Ya. Saya juga terima kasih Pak, langsung ringan gitu. Iya. Tadi kan barusan Bapak pegang-pegang kepala gitu kan. Iya sebenarnya saya berat banget ini kepala Pak. Tapi barusan sini. Ini langsung ringan banget. Makasih Pak. Terima kasih banget. Sami-sami. Namaste. Oke, ada lagi yang muncul. Apa yang gitu tiba-tiba. Halo Pak. Pak. Ya, silakan Pak. Ya Pak, memang saya Pak memvalidasi ya. Jadi memang hal itu saya pikir kita memang butuh validasi ya. Jadi saya kan kadang memang sekarang agak senggang itu kan lihat-lihat potongan pendeknya Instagram atau apa yang kemarin juga saya kirim ke alumni kan Pak. Saya pikir baik. Suatu saat saya ada potongan pendek dari seorang pendeta, ya kan, dia ngomong, sebenarnya siapa sih orang yang banyak ngomong
diri kamu gitu kan. Ya, Nice. pendeta itu ngomong, ya yang paling banyak orang yang ngomong ke diri kamu kan diri kamu sendiri gitu kan. Ya. Tapi sayangnya kamu tuh ngomong yang jelek-jelek ke diri kamu gitu kan. Ya. Nah, saya tuh baru ingat ya. Artinya bukan ingat. Dari situ saya, iya ya, kita kan sebenarnya butuh validasi mungkin dari orang lain berupa like apa-apa. Nah, mengapa kok tidak memvalidasi diri kita sendiri? Nice. Nah, sejak itu bukan apa-apa. Bukannya, sorry, ini sharing aja. Saya setiap pagi mulai memvalidasi diri saya sendiri. Ya. Nah, banyak hal yang tidak saya duga itu, walaupun belum menghasilkan energi uang ya, tapi hasilnya tuh amazing gitu. Ya. Contohnya konkret, contoh kemarin ya, Selasa kemarin itu, hanya dari Semarang ke Bekasi, PP kan 10 jam. Ya. Bisa menemukan 3 pemilik rumah. 3 pemilik rumah itu saya bisa temukan. Ya. Karena informasinya rumah itu mau dijual, tapi ternyata enggak. Setelah saya ketemu, ada sandiwara di dalam penjualan tersebut kan, akhirnya saya bisa ketemu pemilik rumahnya itu hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Ya. Ya di situ kan artinya semesta itu sangat mendukung kita gitu kan. Yes. Ya itu walaupun memang belum bisa dikonversi itu energi uang masuk ke rekening, tapi minimal kan kita sudah dijauhkan dari dari hal yang nggak kita inginkan gitu ya. Yes. Nah kembali ya makanya dari kembali kita memvalidasi diri kita sendiri, ya itu saya mengalami sebuah yang kejadian yang menurut saya kok bisa gini, sesuatu yang membuat kita itu ternyata memang diri kita tuh luar biasa gitu Pak. Ya. Itu aja Pak sharingnya. Semoga. Thank you Pak. Thank you Pak Daniel. Seru. Bagaimana jika semuanya berpusat dari kita? Ya, gimana Di? Terima kasih Pak Daniel. Ya, keren itu, keren. Ya, mau saya praktekin itu. Asik. Jurnal kesombongan. Ya, jurnal sombongnya. Ingetin. Ya, Feli, apa tadi? Apa yang muncul, Fel? Ya, tadi baru keinget Pak Rahmat tadi kan cerita yang bilang kayaknya pop up yang itu balas budi kan. Saya jadi teringat yang waktu terapi yang bapak yang sudah tua itu, saya teringat papa saya Pak. Oh, ya. Dan wajahnya tipe-tipenya itu kayak mirip papa saya, dan memang saya ada kayak kayaknya maksudnya muncul itu juga waktu itu aku jauh dari papa dan aku nggak bisa, maksudnya ini harusnya aku punya kesempatan untuk merawat gitu. Ya, nggak apa-apa, dan itu fair aja ya. Tapi dari yang sudah based on data, dari kamu bergerak dari keharusan akibat dari balas budi karena dulunya belum bisa, sekarang muncul energi mirip atau mukanya mirip dan sebagainya, kamu bergerak dari keharusan, ya realitanya adalah seperti ini. Dan nggak apa juga based on data adalah seperti ini, namun kok energinya contracted dan tidak membuat saya bahagia. Oke, saya akan bergerak dari memilih. I choose to give him therapy, but based on my term and condition, berdasarkan syarat dan ketentuan yang saya punya, yang fun buat saya di hari apa, berapa durasinya, apakah mau ketemu di rumah dia atau ketemu di tengah-tengah yang nyaman buat saya. Saya. Dan ini mungkin untuk teman-teman mantan healer agak berat ya kata-kata saya, karena kita kan semuanya untuk orang lain, tapi di sini Anda diminta untuk ke Anda dulu ya. Karena udah nggak saatnya lagi lah kita membahagiakan orang lain dengan mengorbankan diri kita. Karena membahagiakan orang lain, tolong include diri Anda di situ. Karena kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, suka lupa di situ. Aku ingin membahagiakan orang lain, tapi yang dikorbankan adalah diri kita. Nggak apa-apa juga, itu kan kita yang dulu. Sekarang adalah membahagiakan diri, membahagiakan orang lain berdasarkan syarat ketentuan yang aku punya. Gitu. Ya, tapi
kalau misalnya sama teman-teman, itu dibilang teman bukan teman juga sih. Agak berat ya sekarang kata-kata temennya ya. Maksudnya, jadi barusan kejadian jadinya gitu loh. Jadi kan ini bekas kue, bukan dibilang bekas kueren, nggak bekas juga ya. Dia tadinya kueren tarot. Terus barusan tuh dia sore itu bilang, Kak kayaknya aku butuh reading gitu. Oh, aku langsung dong antenanya, pengen duit nih gitu kan. Oke, baiklah gitu ya. Udah aku suruh dia apa masalahnya gitu kan. Aku langsung dapet, dia ini cuma butuh didengarkan, butuh kita jadi space. Terus aku cuman lihat numerologinya doang. Aku udah langsung dapet nih dia perlunya apa gitu kan. Ya udah. Tadi jam 8 kita start teleponan. Ya udah aku cuman lihat numerologi bulanan sama tahunannya itu align pas gitu kan sama yang sedang dialami sekarang. Aku bilang, oh iya, bulan ini adalah bulan inimu gitu, adalah gitulah gitu aku ceritain. Jadi kalau kejadian ini sedang berlangsung, ya ini yang perlu kamu aware begini gitu kan. Terus dia cerita panjang sebenarnya. Aku kasih dia kasih dia clearing access karena aku lihat dia butuh itu karena dia PSJR-nya apa segala macamnya gitu kan. Ya, dia udah pernah di bar juga. Udah selesai nih. Yang kalau dengan sesi segitu tuh aku tuh dibayar sekian gitu ya. Kok dia diam-diam aja Pak Rahmat. Terus. Aku jadi bagaimana ini ya? Jadi memang dia ini dia ngajakin aku masuk ke timnya. Aku jadi mikir, apa karena dia ngajakin aku masuk ke timnya, gabung di timnya, terus dia jadi ngerasa bahwa dia bisa konsultasi gratis? Oke. Atau bagaimana gitu. Nah, ini nih part yang paling ngeselin nih. Enggak enakannya ini nih buat nanya. Oh my God. Oke. Pertama, terima dulu. Mungkin kalau ada rasa bersalah, paling tidak kamu dibukakan matamu mengenai pertemanan dan mengenai hubungan yang transaksional. Mungkin dalam dirimu ada penolakan, amit-amit gue akan melakukan hal itu ke dia gitu ya. Tapi ya sadari bahwa kita diminta dari sisi spiritual bergerak dari cinta tanpa syarat kan. Kita mencintai orang ini dengan tanya kontribusinya apa. Apa yang sedang kamu hakimi, Liana, ke orang ini yang sebenarnya kamu adalah itu juga, yang belum kamu terima? Apa yang muncul? Sedang aku hakimi dari dia. Sudahkah kamu bersedia menjadi orang yang tegaan? Karena nih orang tega banget nih energinya loh. Dan ini sedang membebaskan penjara dalam dirimu untuk bisa mengaktifkan energi tegamu. Aneh-aneh, energi tega apa aku belum bersedia menjadi? Energi tega apa yang aku belum bersedia menjadi? Iya loh. Aku dulu juga pakai itu, struggling banget. Iya. Udah heartless banget. Ya. Karena kita sedang dihadapkan dengan orang-orang yang heartless loh. Dan ini perlu kita sadari, yang penuh dengan gimana sorry? Bagaimana heartless itu adalah self love-nya kita kan, Pak? Yes. Bagus Dinda. Iya. Dan ketika Liana heartless, tegaan, ini muncul di saya, kamu sedang memfasilitasi pasanganmu untuk juga bergerak dari sisi, karena tega yang berkesadaran itu tega yang mutual benefitnya. Misalnya ya tegaan versi kita, sebelum sesi bayar dulu gitu. Sebelum buka baju lu transfer dulu gitu. Saya yang buka baju maksudnya. Jadi gitu ya, teganya jelas gitu. Nggak apa-apa. Dan ini kesadarannya kita dapat dari orang yang tega banget ini. Untuk kita juga tega yang berkesadaran gitu. Gitu. Baiklah. Dan
Dan ini tolong disadari juga ya. Ini untuk semua, bukan untuk Liana. Orang-orang akan selalu memanfaatkan kita sebelum diri kita memanfaatkan diri kita secara maksimal. Jadi ini yang saya sadari, kenapa banyak orang memanfaatkan saya, karena saya pribadi belum memanfaatkan diri saya. Nah, kalau ada orang yang memanfaatkan Anda, sadari bahwa Anda tuh keren. Orang nggak akan menghabiskan waktu dan uangnya kalau Anda nggak bermanfaat, kalau Anda nggak punya potensi. Jadi kalau dimanfaatin, sadari bahwa Anda keren banget. Pertanyaan yang kedua adalah, mau begini terus dimanfaatin orang, atau gua sendiri yang memanfaatkan diri gua gitu. Gitu. Padahal tadi dia udah, aduh Kak, enaknya gitu. Jadi yang dadanya yang tadi aku clearing dia gitu kan, karena dia terus aku bilang, coba pegang dadamu gitu. Terus dia begitu udah selesai, aku juga berasa oke, udah shifting. Dia juga, aku tanya gimana dadamu, udah Kak, udah beres, udah shifting, udah shifting. Dia juga udah gitu, berarti ya kan, tapi dah transfer dong. Ya. Sama ini. Tolong asumsi tolong asumsi yang ada di let it go juga, di dissipate, karena kita nggak tahu nanti entah dia. Jadi kita izinkan hal ini sudah terjadi. Kamu mencintai dia seutuhnya dengan kehadiran dia di kehidupan kamu, untuk mengizinkan energinya tetap menjalar lebih jauh. Kalau kamu punya asumsi, sialan nih, dia memanfaatkan gua dan sebagainya, itu energi langsung berhenti. Tapi ketika kamu sudah mengizinkan dia, ya siapa tahu nanti dia ngomong kan ke teman-temannya, izinkan aja, dan jadikan ini sebagai sebuah kesadaran aja gitu. Paling tidak kamu punya SOP sekarang. Kalau kamu masih nggak enakan, yang mana itu adalah udah dari sononya para healer seperti kita, tolong gunakan orang lain yang jago. Ini kan gue kan ada Gary sama Uwin kan yang berkaitan mengenai uang, karena gue juga kan nggak tega juga mengenai duit. Jadi Gampang Den. Apakah Uwin bersedia? jadi nggak apa-apa, kita sama kok Liana. Jadi misalnya suami lu misalnya orangnya saklek mengenai duit, udah jadiin dia manajer lo, jadiin dia yang apa-apa ketemu gate-nya ketemu dia dulu gitu. Jadi banyak kontribusi, asalkan kita melihat kejadian ini dari sisi yang lebih nurturing gitu. Oke, baiklah. Tapi nggak marah kok Pak. Siap. Lucu aja gitu cuman kan ya. Oh begitu gitu kan. Sekarang saya udah urat marahnya, urat itu tuh udah nggak tahu lagi, banyakan begonya sekarang. Bisa ingat apapun kayak yang jadi dia ngomong apa ya? Oh ya oke, gitu loh. Yang gue blow out sekarang ya. Keren. Lucu aja. Thank you Pak. Sami-sami Liana, sami-sami. Ya begitu lah ya. Ya silakan. Apa yang muncul? Sharing soal yang tadi kayak Kak Liana, karena saya barusan mengalami hal itu kan ya. Jadi memang fasilitasi banget. Jadi saya dulu juga gitu, yang gak enakan banget, kayak udah 10 orang, berapa 10 yang udah transfer sini gimana gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Apa keputusan yang kamu ambil? Akhirnya jadi nih yang kemarin, dan ini kan keluarga dekat ya, dan ini dari pihak suami gitu kan. Jadi pesan slot 7, wah gitu kan ya. Dan dulunya udah pernah batal. Akhirnya saya bilang ke dia, oke, ini semua kalau udah fix slotnya, apalagi slot sampai keluar kota kan, untuk kali ini nggak hanya dia ya, tapi ada grup lainnya. Jadi kalau batal satu orang, fee-nya 250.000 ya dendanya. Jadi denda pembatalannya, iya. 250.000 ya fee dendanya. Wah, oke. Kalau gitu aku pastikan dulu, gitu kan. Orangnya gitu, jadi nggak berani kan dia. Dipastikan ternyata nggak jadi, ternyata tidak aja. Gitu. Nah ini kan saya sudah tanda kutip menyelamatkan diri saya sendiri ya Pak dari kerugian itu, karena deal dan delivery-nya kan sudah mulai saya atur. Dan saat hari H, tanpa mengabari, dan saya dulu yang tanya, ternyata tinggal 1 Pak. Jadi yang gila begitu lagi gitu kan. Terus itu, ya yang 2 gimana? Ya nggak apa-apa ya Din, nggak apa-apa. Saya baca energinya, ini karena gua baik, lu cuman pakai kata nggak apa-apa kedua ya, gitu kan. Benar itu balasan saya adalah nggak apa-apa, tapi yang 2 bayar denda. Saya bilang gitu.
Terus. Dan ketika saya menulis itu, saya sudah siap dengan semua kemungkinan. Tapi semua ya Pak ya. Ya. Jadi kemungkinan bahwa dia akan merespon baik dan kemungkinan saya akan putus hubungan saudara sama dia. Saya enggak, maksudnya mungkin dia akan membenci, menghakimi dan lain sebagainya. Dan saya juga bilang ke suami, karena kan pihaknya suami kan, dia ini karena nggak apa-apa, kamu keren banget, kamu menghargai dirimu sendiri, waktumu sendiri, effortmu sendiri. Nice. Ya. Iya, itu yang kamu lakukan. Karena kenapa saya lakukan ini Pak? Terus saya kalau tiap mau cerita ini selalu mau nangis. Inner child, meditasi inner child pertama kali yang dulu saya lakukan, ketika saya pertama kali ketemu diri saya yang kecil, itu kata-kata yang dia ucapkan adalah, kamu mencintai semua orang lain kecuali diriku. Kecuali dirimu sendiri, intinya gitu kan. Kamu mencintai semua orang lain, tapi kecuali diri kamu sendiri. Nah, di situ saya sadar banget, oh iya ya. Jangan lupa ya, sayang sama diri saya sendiri, dan saya sibuk banget mencintai orang lain untuk bisa diterima, untuk bisa fit in di orang lain tersebut, untuk bisa merasa berharga, gitu kan, untuk merasa senang, gitu. Tapi saya lupa mencintai yang paling penting itu diri saya sendiri. Nah, sejak saat itu saya memilih mencintai diri saya dengan melakukan apa saja yang diperlukan, gitu kan. Kalau mencintai diri waktu itu bersabar, ya perlu bersabar kayak sama Pak Rahmat waktu itu yang kita ngobrol. Kalau perlu tega, ya tega. Nah, akhirnya saya bilang gitu ke dia dengan mempersiapkan, saya siap kehilangan, saya siap juga mendapatkan respon yang baik. Jadi siap di dua-duanya gitu. Dan itu nggak apa-apa. Gitu. Saya hormati keputusannya dia kalau sampai menghakimi saya gitu. Dan ternyata yang terjadi adalah memang benar. Hukum refleksi itu benar. Apa yang kita lakukan ke diri kita dicerminkan oleh orang lain ke kita. Siapapun orang itu ya Pak, atau semesta itu. Ketika saya bilang seperti itu kan saya lagi menghargai diri saya ya Pak ya. Nggak bisa, kamu harus. Dan yang dia lakukan adalah, aku minta maaf banget. Nah, dia mulai gitu ya. Saya sangat minta maaf telah merugikan waktu kamu. Kan saya kasih persentase ke dia nih Pak, kalau cari klien atau gimana. Saya nggak usah dapat persentase itu, saya kembalikan aja semua ke kamu. Ini apapun ya Pak, keputusan saya akhirnya tetap memberikan dia fee-nya gitu. Nice. Yes. Tapi saya hanya di sini mau belajar bahwa, ketika saya menghargai diri saya, ya emang itu terrefleksikan oleh seluruh semesta itu juga. Ketika saya berpihak pada diri saya, semesta juga berpihak pada saya. Yes. Gitu kan. Yes. Wow. Jadi ketika dia bilang seperti itu, terus dia minta maaf, dia berusaha mencarikan ganti, hubungan kami ternyata baik-baik saja, dan walaupun itu hangus, hilang, akhirnya dia cuma memohon kayak, please satu kali ini aja, aku janji. Dan saya waktu itu memilih untuk membebaskan dia dari feeding day itu dengan mengatakan, baik, ini terakhir kalinya, gitu Pak. Jadi energinya juga kayak nggak bisa lagi loh ya, gitu asal dia tahu hal itu gitu. Tapi setelah itu saya akhirnya mendapatkan klien berkali-kali lipat untuk menggantikan hal tersebut. Jadi ya itu sih maksudnya, ternyata cuma otak kritis aja yang takut-takut sungkan-sungkan nanti begini nanti begitu gitu. Tapi nggak apa-apa, kita menyiapkan semua kondisi gitu kan Pak, menerima semua kondisi yang mungkin datang gitu kan. Dibenci nggak apa-apa, dihormati juga nggak apa-apa gitu. Tapi refleksi atas apa yang kita lakukan ke tubuh kita, kalau kita hormati tubuh kita, kalau kita bertemu atau akan mendatangkan hal yang sama untuk kita apapun caranya gitu Pak Rahmat, atau dari orang itu atau orang lain. Itu dia sharingnya Pak Rahmat. Iya, keren lah. Tadi kasusnya Ariana. Iya, keren. Dan saya belum menemukan kayak Uwin, dan belum menemukan nih kayak Uwinnya gitu ya. Soalnya bukan kalau saya berpura-pura jadi admin, tapi saya bisa berperan menjadi admin. Keren. Ya, itu keren juga. Ya, bermain perannya di situ ya. Ya, keren. Ya, jadi saya mohon maaf, ini dengan admin, padahal ya saya juga sih Indonesia. Tapi kan saya terbebas dari nama admin guys, kan hari kan Pak gitu. Itu sih mana Rahmat manggil alternatif. Seru.
Dinda, thank you. Aku dengan perintah dan untuk membuat satu nomor lagi menjadi nomor admin ya, aku Dinda. Baik ya. Iya sudah loh. Praktis cepat. Seru yang Coba bisa jadi orang lain, seru banget. seru. Itu benar banget kata Dinda. Refleksi di luar itu tergantung dari dalam. Jadi ketika kita sudah mencintai diri kita, orang-orang di luar itu akan segan untuk memanfaatkan. Dan ini yang mulai dari personal hingga corporate seperti Honda, salah satu beberapa klien kita seperti Honda, Telkomsel, Ben Mayer, Bank BTN. Sebenarnya cuman ini intinya yang saya kasih dari beberapa teman-teman yang hadir di acara itu ya, dari corporate itu, mereka yang menang perlombaan, karirnya naik, berangkat ke kantor tidak lagi sebel, malah antusias. Cuman itu kuncinya. When you love yourself, di luar itu akan mencerminkan bosnya jadi berbeda. Dia bisa menghandle bosnya dengan lebih elegan dan sebagainya. Jadi ya, dan ini kalau Anda mengalami ini, ingat bahwa Anda nggak sendiri. Semua mengalami. Jadi paling tidak, pepatah yang sering saya gunakan sekarang, kalau dulu kan kalau jatuh ke bawah tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi cara lain selain lompat ke atas kan. Itu dulu, saya yang dulu. Sekarang saya yang sekarang adalah ketika jatuh ke bawah nggak ada cara lain selain kembali ke dalam. Karena di dalam ini sudah disiapkan berbagai macam alternatif solusi kesadaran yang sudah kita punya. Benar kata Pak Daniel, kalau kita tuh keren banget. We are apa Dinda yang pernah aku ngomong kamu? We are masterpiece in progress. Jadi kita Pak. Kita tuh udah lengkap. Tugas kita hanya mengurangi hal-hal dalam diri kita yang kita anggap kalau kita kurang lengkap. Seperti kata pepatahnya Rumi kan, tugas kita bukan mencari cinta keluar, melainkan mengurangi hal-hal dalam diri kita yang menghalangi kita untuk menerima cinta. Karena kita udah masterpiece. Seperti Michelangelo ketika ditanya, kok kamu bisa bikin patung David sekeren ini? Ya karena waktu gue lihat batu, gue lihat David di situ. Tugas gue adalah menghancurkan hal-hal yang bukan David sehingga muncullah patung ini. Bagaimana jika tugas kita sekarang? Karena kita udahlah masterpiece, kita mengurangi, menghancurkan point of view limiting belief yang kita dapatkan waktu kita kecil, yang kita dengarkan, akhirnya kita pegang. Seperti kalau kita jadi orang biasa aja, jangan pernah menonjol. Yang mana ini adalah permasalahan internasional ya. Australia tall people syndrome, Jepang aru-aru, yang intinya adalah jadi orang tuh biasa-biasa aja. Nah kita yang menyadari kalau kita diciptakan adalah untuk terus berkarya, ini nggak cocok buat kita realitanya. Cara pandang itu yang apa? Itu kita yang dulu, yang sekarang kita menyadari bahwa bagaimana jika tugas kita diciptakan di kehidupannya adalah mengekspresikan potensi unik versi kita yang fun dan menyenangkan buat kita. Baik, kayaknya itu dulu, energinya udah selesai. Terima kasih karena sudah hadir. Sekali lagi pesan dari saya, tolong jangan percaya saya, hanya selalu percaya kesadaran Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika nggak ada yang salah dengan Anda? Yang ada, Anda tuh berbeda aja dengan orang. Artinya, berhenti ingin dimengerti sama orang lain. Karena orang lain nggak akan pernah mengerti kita. Jadi kalau ada mimpi, segera wujudkan. Jangan ngajak ngobrol orang. Tapi kalau pingin ngobrol, pilih orang-orang yang sevibrasi sama Anda. Karena itu tadi, orang-orang akan berusaha untuk menjadikan Anda biasa-biasa saja, karena ketika Anda berkembang, itu akan dilihat sebagai ancaman bagi mereka. Dan ini sangat-sangat wajar, apalagi di sisi pertemanan. Oleh karena itu, bagaimana jika satu-satunya teman yang perlu Anda ajak berteman tiap hari adalah diri Anda sendiri. Terima kasih, selamat istirahat, keep having fun, bye!